selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Nah, perkenalkan ya, nama kakak Nyoman Emianti. Kalian bisa memanggil Kak Andin. Kakak ini merupakan mahasiswi program studi bimbingan konseling dari Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun maksud dan tujuan kakak di sini adalah untuk memberikan layanan bimbingan konseling kepada adik-adik mengenai topik inteligensi atau kecerdasan. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita mulai pelajaran. Untuk doa sendiri akan kakak pimpin, berdoa dapat dimulai. Oke, berdoa dapat diakhiri. Nah, sebelum ini kakak lihat ada beberapa bangku yang kosong. Untuk ketua kelas, apa temennya ada yang tidak hadir? Oke, tidak hadir ya. Ada 2 orang, yaitu Dian dan Putri. Nah, kemana temannya? Sakit. Oke, teman-temannya lagi sakit ya. Nah, mungkin kalian di sini bisa menyimak apa yang kakak sampaikan. Kalian juga bisa menyiapkan alat tulis ya. Siapa tahu apa yang akan kakak sampaikan ini akan berguna untuk kalian ke depannya. Dapat dimengerti tadi? Oke, nah untuk waktunya sendiri di sini kakak akan mengambil kurang lebih 40 sampai 60 menit ya, di mana kakak akan melakukan 4 layanan, yaitu yang pertama bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan juga konseling individu. Nah, sampai di sini apa ada yang paham? Oke, berarti sudah siap ya untuk kita masuk ke bagian materinya. Oke, nah di sini kita akan mempelajari atau membahas mengenai topik dari inteligensi atau kecerdasan. Apa adik-adik di sini sudah ada yang tahu mengenai apa itu inteligensi atau kecerdasan? Oke, belum ya. Jadi di sini akan menjelaskan ya apa itu inteligensi atau kecerdasan. Di mana di sini ada menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Gartner, di mana beliau ini mengatakan bahwa kecerdasan itu merupakan hasil dari proses belajar yang terbentuk melalui perilaku, pola interaksi antar manusia, serta hubungan dengan lingkungan alamnya. Lalu menurut dari Chatib, di mana beliau ini mendefinisikan bahwa kecerdasan ini bisa menjadi kebiasaan sehari-hari gitu. Lalu selanjutnya dengan definisi tersebut ya dapat disimpulkan bahwa kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau kemampuan untuk menciptakan suatu produk yang relevan dengan konteks budaya atau komunitas tempat individu tersebut berada. Nah, dari definisi tersebut nih, apa adik-adik tahu mengenai pentingnya dari inteligensi atau kecerdasan ini dalam kehidupan kita? Oke, penting sekali ya. Nah, karena begitu dari definisi tersebut dapat kita petik ya indikator pentingnya, yaitu yang pertama itu mengenai kemampuan memproses kebiasaan, di mana menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, memproses kebiasaan ini berarti melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama. Nah, di sini juga akan menampilkan video, di mana video ini bisa kalian simak karena berisi indikator positif dan juga negatif. Ini untuk indikator pertama yaitu memproses kebiasaan yang disikapi dengan positif. Oke,
Oke, itu dia ya contoh dari indikator memproses kebiasaan yang disikapi dengan positif. Nah, selanjutnya di sini adalah penampilan video mengenai memproses kebiasaan yang disikapi dengan negatif. Ini bisa kalian simak ya. Iya, kemarin baru belajar pas malamnya aja. Saya gampang. Males tahu dan kayaknya kalau baca dari lapar sama bakal nyantol nggak sih ke otak. Kita jelas aja deh. Nanti kalau aku nyoba eksamen pasti nilainya lebih tinggi ya kan? Nanti aja deh, nanti aja pas dulu. Mau sembunyiin dari mama aku sih, biar mama aku nggak tahu. Nah, itu dia ya contoh dari indikator pertama mengenai memproses kebiasaan yang disikapi dengan negatif dan juga positif. Nah, makna yang bisa kalian tangkap adalah pada video positif itu ketika dia mendapatkan nilai ulangan yang jelek ya di bahasa Inggris, tapi dia itu tidak menyerah. Jadi dia itu bertanya kepada temannya mengenai apa yang dia pelajari sehingga bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, setelah dia dapat kiatnya, dia itu mulai belajar ya setiap hari, lihat YouTube, lalu belajar kursus sendiri. Jadi pas di ulangan selanjutnya dia itu meraih nilai yang sangat besar. Lalu untuk yang negatif itu karena dia mendapatkan nilai jelek ya karena dia baru belajar semalam, tapi dia itu tidak mau memperbaikinya. Jadi dia itu membiarkannya saja, nanti paling keberuntungan yang akan membantu dia. Nah, itu juga salah ya adik-adik ya. Nah, kita lanjut ya untuk indikator yang kedua mengenai kemampuan memproses informasi, di mana menurut KBBI ya, kemampuan memproses informasi ini berarti mengolah atau mengerjakan informasi agar menjadi lebih berguna serta bermanfaat. Nah, di sini juga Kakak akan tampilkan ya mengenai video indikatornya yang positif dan juga yang negatif. Nah, untuk itu kita lihat yang positifnya dulu ya. Kita apa hari ini sama guru kita buat tugas pokoknya? Aku paham sebenarnya aku disuruh catat beberapa poinnya. Jadi nanti kita tuh disuruh buat poster ya, poster tentang materi yang tadi disampaikan sama ibunya. Nah, nanti di poster itu kita isi beberapa ornamen yang sekreatif yang kita gitu loh. Untuk posternya cetak sih, tapi kalau template boleh dari apa? Boleh, nanti deh pulang sekolah kita ke rumahku ya, kita cari bareng-bareng gimana template yang bagus. Oke. Nah, ini dia ya mengenai video indikator yang kedua mengenai memproses informasi yang disikapi dengan positif. Lalu yang negatifnya itu contohnya seperti ini ya. Paham nggak yang sih yang dimaksudin sama guru kita tadi? Aku cuma nggak paham tadi. Dari tadi kan aku cuma ngobrol sama kamu. Jadi tadi dikasih tugas kelompok nggak ngerti ya kalau teknik sama gurunya. Jadi ya, nanti kita nggak orang lain yang buat, nggak gitu, nggak usah kita yang buat. Boleh. Oke, itu dia contoh yang negatif mengenai indikator yang kedua ya, dimana kalian bisa tangkap ya maknanya ya. Untuk indikator yang mengenai kemampuan memproses informasi itu, untuk yang positif dia itu menyimak apa yang disampaikan gurunya, mencatat dan juga bisa menyampaikan kembali apa yang gurunya sampaikan kepada temannya. Lalu untuk yang negatif itu dia itu tidak mendengarkan, malah asik mengobrol, jadi dia tidak bisa memberitahu temannya mengenai apa itu tugasnya dan juga tidak bisa membuat tugasnya pada akhirnya. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kita lanjut mengenai indikator yang terakhir ya, mengenai kemampuan memecahkan masalah.
di mana menurut KBBI memecahkan masalah ini berarti mencari atau menemukan cara penyelesaian atas suatu permasalahan, di mana hal ini melibatkan proses berpikir dan juga usaha untuk mencapai solusi yang diharapkan. Nah, dan ini juga Ibu sediakan video indikatornya ya, yang positif juga yang negatif nih. Bisa kalian simak kembali ya, yang positifnya terlebih dahulu dalam kemampuan memecahkan masalah. Nah, itu dia contoh dari memecahkan masalah yang disikapi dengan positif. Selanjutnya adalah yang terakhir ya, yang untuk negatifnya pada indikator yang terakhir. Ya, kamu ngerti nggak sih cara nyelesain kuadrat ini? Lumayan keren lagi. Banyak banget pasti aku bahasa ini udah selesaiin. Gimana ya kira-kira ya? Jadi dikerjain. Iya sih, tapi tuh di belakang aja yuk. Ya, kena yang di belakang aja kalau gitu deh. Udah lah, kerjanya kayak gitu ya. Oke. Oke, itu dia ya contoh yang negatif mengenai indikator yang terakhir. Kita bisa tangkap kembali maknanya ya, bahwa kedua siswa tersebut mendapatkan tugas matematika. Untuk yang positif, dia itu pintar ya mencari informasi lewat YouTube, lalu dia juga bisa mengerti karena sebelumnya sehari sebelum pembelajaran itu sudah belajar. Nah, lalu untuk yang negatif itu dia sama sekali tidak bisa memecahkan masalah. Karena apa? Karena dia langsung menyerah ya. Ketika diberikan tugas tidak mau berpikir, tidak mau mencari alternatif ya, kemana harus mencari jawabannya, yang ujung-ujungnya dia itu bilang, nanti aja deh untuk nyontek bisa gitu ya adik-adik ya, dapat dipahami? Oke, dari semua tayangan video indikator yang sudah kakak tayangkan, kira-kira adik ini lebih condong ya atau mau mengikuti perilaku yang positif atau yang negatif? Oke, pintar sekali ya, kita harus mengikuti yang positif ya, karena jika kita berlatih setiap hari tadi ya, lalu kita juga bisa mendengarkan guru kita yang melakukan pembicaraan di depan kelas, lalu juga kita bisa mencari alternatif lain ketika kita tidak menemukan jawaban, itu bisa membantu kalian dalam meningkatkan inteligensi atau kecerdasan. Dapat dipahami adik-adik? Oke, nah selanjutnya di sini kakak akan memberikan contoh ya orang-orang yang memiliki inteligensi yang tinggi dan juga inteligensi yang rendah. Nah, kakak akan tunjukkan gambarnya. Nah, ini merupakan seorang dosen ya, salah satu dosen kakak, di mana dosen ini yang mengajar kakak dalam praktikum pada hari ini ya, praktikum asesmen psikologi teknik tes dan non tes, di mana beliau ini bernama Profesor Dr. Iketut
Darsana MPD Cons ya, di mana beliau ini merupakan seorang akademisi yang dikenal memiliki tingkat inteligensi atau kecerdasan yang tinggi, di mana beliau ini juga menempuh pendidikan secara bertahap ya, mulai dari jenjang dasar hingga meraih gelar tertinggi ya sebagai guru besar di Universitas Pendidikan Ganesha, terkhususnya di jurusan bimbingan konseling. Nah, dalam perannya ini sebagai dosen dan juga peneliti, beliau ini tidak hanya menunjukkan keunggulan dalam bidang keilmuan, tetapi juga aktif dalam menciptakan berbagai inovasi baru yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu bimbingan dan juga konseling. Wah, sangat inspiratif sekali ya mengenai cerita yang telah kakak sampaikan mengenai beliau ini. Jadi bisa adik-adik simak ya, bisa adik-adik juga contoh, siapa tahu adik-adik ini belajar dengan tekun, nanti juga di kemudian hari bisa menjadi seorang guru besar di suatu universitas. Oke, nah kita lanjut ya. Contoh dari orang yang memiliki inteligensi atau kecerdasan yang rendah. Nah, di sini kakak inisialkan aja ya, permisalkan inisialnya B ya, dimana B ini, siswa B ini memiliki kecerdasan rendah yang umumnya kesulitan dalam memahami konsep abstrak, memproses informasi secara cepat, serta menyelesaikan tugas-tugas akademik yang kompleks. Nah, di mana si B ini cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama dalam belajar, serta memerlukan pendekatan yang lebih konkret, berulang, dan juga disesuaikan dengan kemampuan dari si B. Selain itu, B ini juga memiliki kecerdasan yang rendah, sehingga mengalami hambatan dalam keterampilan juga komunikasinya. Jadi karena dia itu rendah ya inteligensi atau kecerdasannya, hal itu berpengaruh juga terhadap keterampilan sosial dan juga komunikasinya. Nah, adik-adik setelah mendengar dua cerita inspiratif ya, salah satu ya kalau inspiratif ya, mendengar dua cerita mengenai orang yang memiliki inteligensi yang tinggi dan juga rendah, kira-kira adik ingin mencontoh yang mana nih? Oke, yang tinggi ya, seperti yang Kak katakan, jika kita belajar dengan giat, tidak malas, dan juga tidak gampang menyerah, itu akan mendatangkan hal yang positif ya, dimana nanti kecerdasan atau inteligensi adik itu akan semakin meningkat sepanjang umur adik bertambah. Sampai di situ apa dapat dipahami adik-adik? Oke, apa ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tidak? Tidak. Oke, tidak. Nah, karena kakak sudah selesai membacakan materinya ya mengenai definisi, indikator, menampilkan video, dan juga menceritakan kisah dari orang yang memiliki inteligensi yang rendah dan juga tinggi. Sini kakak akan mengevaluasi kalian dengan memberikan lembar ya kuesioner mengenai inteligensi atau kecerdasan, dimana nanti kakak berikan satu orang satu ya, kalian bisa mengisinya. Nih. Oke, sudah semuanya dapat? Sudah. Nah, bisa kalian lihat ya terlebih dahulu di kuesioner inteligensi atau kecerdasannya, pada poin pertama itu ada identitas responden, di mana tercantum nama, kelas, sekolah, dan juga hari serta tanggal. Bisa kalian lengkapi dengan nama lengkap kalian, kelas dan juga sekolah kalian, serta hari dan juga tanggal pada hari ini. Lalu untuk yang kedua adalah mengenai petunjuk, di mana disajikan ya 30 pernyataan mengenai inteligensi atau kecerdasan, di mana adik-adik itu diminta untuk memilih salah satu alternatif jawaban dengan memberi tanda centang ya yang sesuai dengan keadaan atau perasaan adik saat ini saat mengisinya gitu ya. Nah, dimohonkan juga untuk mengisinya itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adik-adik ya, jadi mengisinya dengan jujur, serta katakan juga pada kuesioner ini tidak ada jawaban benar dan juga salah. Jadi adik-adik itu jangan khawatir ya, ini akan berpengaruh pada nilai kalian. Jadi ini sangat tidak berpengaruh sekali ya. Nah, bisa kalian lihat juga di mana terdapat 30 pernyataan ya, dan juga 5 jawaban, di mana sangat setuju itu bisa ST, setuju itu T, di tengah itu atau kadang atau jarang itu K, lalu tidak setuju itu R, dan sangat tidak setuju itu RS. Sampai sini dapat dipahami adik-adik? Oke, dapat. Nah, Kak akan berikan adik-adik waktu sekitar 10-15 menit untuk mengisinya ya. Bisa semua?
Oke, bisa. Nah, bisa adik-adik isi sekarang ya. Jika pun nanti ada pertanyaan yang ditanyakan atau ada kesulitan bisa angkat tangan ya, nanti akan kakak samperin kalian. Oke, selamat mengerjakan ya adik-adik. Oke, di belakang kenapa? Oke, jika ada salah dalam menjawab di strip aja ya dia. Terus kalian isi jawaban dengan yang benar. Oke. Oke, adik-adik bisa kumpul ya. Oke, Kak ambil ya. Nah, dari semua kuesioner sudah kalian kumpulkan, kakak akan periksa dulu sebentar ya. Oke, dari kuesioner ini kakak melihat ada 8 orang yang sering sekali memberi pernyataan sangat tidak setuju ya. Kalau gitu kakak akan panggil ya, dimana kita akan berlanjut pada pada bimbingan kelompok. Untuk nama-nama tersebut kakak sebutkan. Yang pertama ada Nadine, kedua ada Triatika, ketiga ada Leoni, keempat ada Dayu Intan, kelima ada Ita, yang keenam ada Puspita, yang ketujuh ada Zalfa, yang kedelapan ada Dikayanti. Oke, silakan merapat ya adik-adik. Adik-adik silakan merapat. Bisa di sini adik bentuknya. Kita bentuk lingkaran ya. Majuin lagi adik. Majuin aja. Oke, nah sudah ya. Nah di sini kita akan lanjut ya untuk bimbingan kelompok, di mana kakak tekankan dulu ya sebelum kakak melanjutkan. Di sini adik-adik sekelas ya harus menjaga kerahasiaan apapun yang nanti teman-teman adik-adik katakan ya. Tidak boleh apapun yang dikatakan di sini itu keluar dari ruangan ini. Dapat dipahami adik-adik? Dapat. Oke, bimbingan kelompok ini mungkin sekitar waktu 5-10 menit ya. Oke, nah Kak akan berlanjut nih kepada adik-adik yang Kak panggil namanya ya. Sebelumnya adik-adik masih kenal kan kakak siapa? Masih Kak Andin. Oke, terima kasih ya karena sudah mengingat nama kakak. Jadi saya Kak langsung saja bertanya ya. Apa ada yang masih ingat nih mengenai apa itu inteligensi atau kecerdasan? Intelijensi atau kecerdasan itu merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh individu terkait dengan kemampuan dalam berpikir secara rasional. Oke, tepuk tangan temennya. Jadi benar ya. Jadi inteligensi itu adalah kemampuan dalam berpikir rasional. Nah, kira-kira di sini adik-adik ada yang bisa menyebutkan nggak apa yang kira-kira yang menyebabkan inteligensi itu dapat rendah atau turun? Oke, mungkin Kreatika? Mungkin dipengaruhi genetik atau faktor lingkungan. Oke, benar ya. Jadi salah satu itu adalah faktor internal dan juga eksternal, yaitu internalnya mungkin genetik, terus kepribadiannya mungkin pemalas, lalu eksternal itu mungkin lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakatnya. Nah, kira-kira dampaknya apa sih yang terjadi kalau misalkan memiliki inteligensi atau kecerdasan yang rendah itu? Mungkin adik, silakan. Mungkin tidak bisa berpikir secara rasional, tidak bisa bertindak secara terarah, dan juga
tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan secara efektif. Oke, benar sekali ya adiknya ya. Jadi benar yang dikatakan semua adiknya kalau misalkan dampaknya itu sangat kompleks ya. Salah satu juga tadi sudah Ibu sebutkan ya, pada contoh orang yang memiliki kecerdasan atau inteligensi yang rendah itu adalah bisa berpengaruh pada kemampuan sosial dan juga komunikasinya. Nah, kira-kira nih bagaimana cara penanggulangan adik ya dalam mengatasi atau menanggulangi kecerdasan atau inteligensi yang rendah tersebut? Mungkin adik cara menanggulanginya bagaimana? Mungkin bisa belajar lebih giat lagi, mungkin belajar lebih giat lagi. Oke, bener ya, kita bisa belajar lebih giat lagi ya. Dan jangan cepat menyerah apapun itu mengenai masalah yang kalian hadapi, cari dulu solusinya. Kalau pada memang mentok, kalian bisa bertanya kepada orang yang lebih profesional gitu ya. Sampai sini paham nih Kadi? Paham. Oke, untuk itu ada yang tidak paham? Enggak. Oke, mungkin ini tadi dari sekian banyak orang yang menjawab, di sini Kak mengevaluasi bahwa tadi adik Triatika kurang terlalu banyak menjawab ya. Bisa adik gabung ke ini, ke konseling kelompok lanjutan? Bisa Kak. Oke, mungkin bisa majuan sedikit tadi di depan kakak. Oke, majuan lagi adik, nggak apa-apa, masa malu-malu. Oke, nah di sini adik Triatika ya. Gimana ada tadi Triatika itu Ibu lihat agak sedikit pendiam ya dibandingkan teman-teman yang lain. Apa ada permasalahan yang Triatika hadapi? Saya kurang fokus dengerinnya Kak. Oh, kurang fokus ya. Karena apa biasanya menghadapi kurang fokus itu? Apa bosan atau bagaimana? Kurang bisa menerima informasi. Kurang bisa menilai informasi ya. Oke. Nah, dengan begitu di sini Kak akan menggunakan teori konseling behavioral ya, di mana teori konseling ini merupakan teori yang digunakan untuk mengubah pola stimulus respon yang tidak efektif menjadi lebih adaptif melalui penggunaan metode yang terukur dan juga berbasis ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan evaluasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari individu. Nah, untuk tekniknya sendiri sini Kakak menggunakan teknik self management ya, di mana teknik self management ini merupakan pengelolaan diri atau proses di mana seseorang secara aktif mengatur dan juga mengendalikan perilakunya sendiri. Nah, di mana teknik ini sangat efektif ya dalam mereduksi atau mengurangi kecerdasan atau inteligensi yang rendah. Sampai di sana apa paham adik-adik? Paham Kak. Kurang paham sih Kak. Oke, itu tadi temannya ada yang jawab paham, ada yang tidak paham. Ini Triatika kembali ya menjadi pendiam. Mungkin tadi yang sudah disempat dibilang sama Triatika bahwa Triatika ini kayak begitu karena kurang dalam proses informasi, betul? Oke, karena begitu di sini Kakak akan mengenalkan Triatika dalam teknik-teknik yang ada di dalam self management ini. Yang pertama mungkin Triatika bisa melakukan self monitoring ya, di mana Triatika bisa melatih dalam mencatat dan juga mengamati kebiasaan dari belajar, waktu belajar dan juga gangguan saat belajar serta performa kognitif hariannya Triatika. Mungkin di satu hari ketika ada seseorang menyampaikan informasi Triatika tidak bisa memprosesnya, Triatika bisa mencatat di jurnalnya Triatika, nanti dibaca juga di rumah. Seperti itu, Triatika paham? Paham Kak. Oke, selanjutnya adalah dengan menggunakan self evaluation atau di mana self evaluation ini Triatika itu bisa menganalisis pola-pola perilaku yang muncul dan juga menilai efektivitasnya terhadap pencapaian tujuan intelektual. Di mana Triatika itu bisa mengevaluasi dirinya sendiri ya ketika selesai ulangan ataupun belajar itu kira-kira apa sih yang kurang dalam diri Triatika, begitu. Sampai situ paham? Paham Kak. Oke, nah selanjutnya itu adalah dengan teknik self reinforcement, di mana dalam self reinforcement ini Triatika itu bisa menggunakan sistem reward pribadi yang diperoleh dengan ketika Triatika itu berhasil dalam mencapai suatu pencapaian. Kira-kira Triatika pernah nggak membuat self reward gitu ketika berhasil melakukan ini? Ketika sudah berhasil melakukan ini, Triatika mau untuk memberikan reward kepada diri Triatika. Pernah. Ketika melakukan apa?
ketika berasa menyelesaikan suatu tugas. Terus Teatrika memberikan diri Teatrika itu apa? Mungkin main game. Main game, oke, itu bisa dipertahankan ya Teatrika ya. Nah sudah jelas ya adik-adik, sampai di sini Teatrika sudah paham? Sudah. Oke, nah dengan begitu ya bisa kembali Teatrika? Oke, terima kasih ya. Jadi setelah apa yang sudah disampaikan, jadi teknik self reinforcement ini bisa membantu adik-adik dalam mereduksi ya inteligensi yang rendah. Nah sampai di sini adik-adik kakak sudah menyelesaikan semua materi yang kak sudah sampaikan. Semoga apa yang kakak sampaikan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik. Jikapun ada yang ingin tanyakan bisa tanyakan kembali kepada kakak. Sampai di sini Pak adik-adik. Oke, karena kita